teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang menilai karya melalui resensi. Pengertian resensi. Resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu isi dalam sebuah karya agar dapat memberikan pertimbangan kepada para pembaca untuk ikut menikmati karya tersebut. Jadi, dalam menulis sebuah resensi harus terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku. Tulisan resensi suatu karya biasanya banyak sekali diterbitkan di media massa, baik surat kabar maupun majalah. Tujuan resensi. Tujuan dari penulisan resensi adalah 1. Memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. 2. Memahami latar belakang serta alasan sebuah karya tersebut dibuat. Yang ketiga, memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik atau saran. Yang keempat, mengajak para pembaca mendiskusikan karya yang sedang diresensi. Dan yang terakhir, menguji kualitas karya dan membandingkannya dengan karya lain. Jenis resensi. Jenis resensi ada 3 macam yang diketahui. Yang pertama, resensi informatif. Resensi ini isinya hanya informasi tentang hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Yang kedua, resensi deskriptif. Resensi ini membahas secara detail setiap bagian atau bab dari buku yang sedang kita resensi. Yang terakhir ada resensi evaluatif. Resensi yang sangat detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu, isinya kritis serta objektif untuk menilai isi buku. Unsur resensi. Unsur resensi terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, informasi tentang karya yang sedang diulas. Unsur resensi yang pertama ini adalah informasi lengkap tentang karya yang diulas. Ini meliputi judul, penulis, karya, penerbit, tanggal publikasi, jumlah halaman, harga, edisi, volume, dan informasi lainnya. Yang kedua, pembuka. Pengulas harus menulis pembuka yang kuat untuk menawarkan panduan tentang isi ulasan lainnya dan untuk mendorong pembaca membaca lebih lanjut. Yang ketiga, deskripsi konten. Unsur ini sangat penting karena setelah membuat pembuka, kamu bisa memulai mendeskripsikan konten yang akan kamu resensi. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini mencakup seberapa baik pembuat karya menyajikan sebuah karyanya. Yang kelima ada perbandingan. Dalam unsur resensi ini, kamu juga bisa memberikan perbandingan dari satu resensi beserta dengan resensi lain. Yang keenam, rekomendasi. Resensi juga harus bisa memberi pernyataan bahwa sebuah karya ini dapat direkomendasikan atau tidak. Yang terakhir, ada bahasa resensi. Dalam menulis resensi, kamu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang aktif dan tetap berhati-hati untuk tidak mengulangi bahasa yang ditemukan dalam materi promosi. Dan kamu perlu menghindari klise serta jargon, serta kamu juga harus memperhatikan reviewnya itu daripada item yang sedang direview. Struktur resensi. Struktur resensi terdiri dari 5 macam. Yang pertama, identitas. Identitas ini mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, serta ukuran buku. Yang kedua, ada orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf yang pertama. Isinya berupa penjelasan tentang kelebihan buku, seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang sedang kita resensi. Yang ketiga, ada sinopsis. Sinopsis adalah sebuah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis tentang isi karya. Yang keempat ada analisis. Analisis adalah paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, serta alur. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah sebuah paparan mengenai kelebihan dan kekurangan dari suatu isi karya yang sedang kita resensi.
Berikut adalah contoh sebuah resensi dari film Laila Majnun yang diperankan oleh Reza Rahardian. Contoh resensi. Di dalam resensi film Laila Majnun di samping ini ada sinopsis. Sinopsisnya saya bacakan ya. Film Laila Majnun menceritakan tentang sosok wanita religius, mandiri, dan berpendidikan. Bersama Laila yang jatuh cinta kepada Samir, seorang pria berkebangsaan Azerbaijan yang pintar dan romantis. Di dalamnya juga terdapat identitas film, seperti perusahaan produksinya, tanggal rilis, ada juga sutradara, durasi, produser, serta penulis skenario. Selain itu, di dalamnya juga terdapat kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya, pemilihan kata-kata puitis yang dikutip dalam film ini membuat filmnya semakin berkesan. Sedangkan kelemahannya, pengenalan karakter dalam film ini berlangsung perlahan sehingga penonton pun perlu waktu untuk mengenal karakter-karakternya gitu. Nih, film ini sangat direkomendasikan bagi kamu yang suka dengan sastra, sejarah, dan budaya karena banyak sekali kutipan-kutipan puitis yang diambil dari cerita legendaris Laila Majnun tersebut. Penampilan sejarah serta budaya Indonesia juga dikemas rapi dalam film ini, sehingga menjadi informasi yang menarik untuk ditonton. Sekian penjelasan dari saya tentang menilai isi karya melalui resensi. Saya ucapkan terima kasih.